akhirat. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yunafisuka fid dunya, fanafishu fil akhirah." Kalau ada kau lihat orang yang mengalahkanmu dalam masalah dunia, kalau kita bapak fulan tidak bisa kita kejar, subhanallah, hasil dari bertaninya itu bisa bertonton, bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli apa. Kita tidak bisa dalam seperti dia, dalam orang sekarang dan juga sedang viral. Tidak bisa kita kejar orang bapak ini. Maka apa kata Imam Hasan Al-Basri? Fanafishu fil akhirah. Kalau begitu, lawan dia, kalahkan dia dalam masalah akhirat. Mungkin dia dikasih kelebihan oleh Allah SWT dalam masalah harta, tapi kita kalahkan dia dalam masalah akhirat. Kita banyak-banyak zikir, banyak-banyak ikhlas kepada Allah SWT, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya harta, yang namanya kaya itu kan bukan hanya sekedar kaya harta. Kata Rasulullah SAW, "Laisa al-ghina minal mal." Yang namanya kaya itu bukan kaya harta, walakin al-ghina minal nafs. Yang namanya kaya itu sebenarnya adalah kaya hati. Orang kan kalau biasanya ini sudah ada ilmu psikologinya juga sudah ada. Orang kalau baru-baru punya mobil mewah, baru punya simpanan uang di bank itu 1 M misalnya, kecil atau besar 1 M? Kecil, Pak. Punya mobil mewah, punya rumah megah, biasanya kan jepret-jepret apa? Posting di Instagram, kayak Instagram lagi kan? Banyak kan tahu Instagram gitu. Facebook, posting. Itu kalau dalam istilah psikologinya dia belum kaya, karena dia butuh pengakuan dari orang yang lain. Kalau orang benar-benar kaya itu kan santai aja. Orang kalau baru punya motor, jepret nanti, ini hasil kerja, gitu kan? Berarti dia belum merasa dirinya punya motor bagus, belum bangga sejati. Orang bangga sejati tidak mau dia sebarkan ke orang. Mau orang tahu, mau orang tidak tahu saya punya motor bagus, penting saya punya motor bagus. Mau orang tahu punya mobil mewah atau tidak tahu, yang penting saya punya mobil mewah. Nah, dia baru namanya kaya sejati. Tapi kalau orang-orang baru ini sebuah ilmu mungkin kurang, hatinya kemudian didapatkan rezeki, saya pengen Pak, naudzubillah. Baik, teman-teman Allah SWT, mukadimah. Saya kira mudah-mudahan cukup. Sekarang kita akan masuk ke tafsir daripada surat Maryam. Belum selesai kepada tafsir. Sudah siapkan materi yang lain kita. Saya kira sudah selesai. Saya lupa sekali. Pemuda sambil saksi ya. Ya, sampai ayat keberapa kemarin? Saya siapkan tadi materi yang lain. Sampai ayat keberapa? Terakhir kemarin. Tahu dulu, kita loncat dulu.
Ribet. Kita masuk ayat yang baru. Ribet. Soalnya itu tadi loncat catatan saya. Sampai mana kemarin pas kita di Depok itu saya lupa. Kita baca yang lain. Ada yang nyatet gitu. Itu pentingnya nyatet Pak. Kita nyatet itu biasanya ada faedahnya. Salah satunya biar tidak lupa sampai mana kita ayatnya. Mudah-mudahan cukup setengah jam atau 3 jam Pak. 3 jam sudah. Oh, 3 jam berarti. Nah, kita lanjutkan ke surat Maryam. Surat Maryam, surat setelah Al-Kahfi. Surat Maryam. Surat setelah Al-Kahfi. Apa? Ketemu setelah surat Al-Kahfi. Ayat itu. Kita baca nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya 'ain shad. Istilahnya ini kalau dalam bahasa, kalau kita belajar Al-Quran, huruful muqatta'ah. Huruf al-muqatta'ah. Berapa nih huruf muqatta'ah jemaah? Huruf putus-putus. Huruf setengah-setengah, satu-satu hurufnya. Jadi apa hikmah ditempatkannya huruf muqatta'ah ini? Kata para ulama, pertama, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa ketika menurunkan Al-Quran. Tidak ada orang di dunia ini yang tahu apa fungsi dari huruf muqatta'ah sampai sekarang. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian penerjemah tulisannya apa? Hanya Allah yang tahu. Ada begitu kan? Kedua, untuk merendahkan orang-orang Arab. Sehebat-hebatnya orang Arab, mereka tidak tahu maksud dari kaf ya ain shad. Menunjukkan mereka masih butuh ilmu. Orang Islam ini masih butuh ilmu. Buktinya apa? Kaf ya ain shad saja tidak tahu maknanya. Hanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ini di antara tafsir para ulama, hikmahnya ada huruf muqatta'ah. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Akan disebutkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya Zakaria. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Zakaria, Nabi Zakaria. Apa rahmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak itu, maka kita akan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Innada rabbahu nidaan khafiyya. Tatkala dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sangat rendah, merendahkan diri. Dalam ayat ini jemaah, adab kita berdoa itu disuruh untuk berdoa dengan cara lemah lembut kepada Allah. Minta kalau ada anak, minta ke orang tua, Pak, saya mau dikasih uang. Kira-kira panjenengan kasih apa badan? Kasih apa badan, Pak? Kasih ya. Kecut dari kurang aja mungkin ya. Biasanya kalau kita minta uang, Pak, kan begitu, nilai hidup, gitu, kan begitu. Kepada orang tua saja begitu, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau minta, harus kita benar-benar merendahkan diri.
Jangan kita teriak-teriak dan seterusnya. Apalagi kalau di masjid, biasanya kalau di masjid tidak boleh kita teriak-teriak ketika berdoa. Harus kita merendahkan suara. Kemudian apa doanya Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam? Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Ya Allah, kata Nabi Zakaria, sesungguhnya tulang-tulangku sudah mulai rapuh, sudah mulai encok kalau bahasa kita ini, sudah mulai tua, dan kepalaku, rambutku sudah mulai menyilau. Silau di sini maksudnya sudah ubanan. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiya. Ya Allah, dan sebelumnya saya tidak pernah minta kecuali benar-benar permintaan yang seperti ini sangat ingin, dan engkau tidak pernah menolak doa-doaku selama ini ya Allah. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqir. Sesungguhnya aku ya Allah sungguh takut dengan orang-orang setelahku. Tidak ada orang-orang setelahku, maksudnya umatku setelah saya kalau seandainya meninggal, nanti kan sudah sepuh gitu. Sudah sepuh. Terus umatku nanti siapa kira-kira ya? Walaupun nanti merati akhir, dan istriku sudah sepuh juga. Fahabali min ladunka waliya. Ya Allah, maka berikanlah kepadaku wali, wakilku. Dia ini Nabi Zakaria ini ceritanya belum punya anak. Jadi beliau takut orang-orang di selanjutnya keturunan-keturunannya tidak ada. Pengen sekali beliau punya keturunan yang melanjutkan estafet dakwah. Jadi begitu Pak, kalau kita ingin punya anak, bukan hanya sekedar ingin punya anak. Kadang orang tua itu ketika dia ingin punya anak, dia niatnya cuma satu. Apa Pak? Dia bisa bahagiakan saya nanti cuma satu, dua. Benar atau tidak niat ini kira-kira Pak? Kurang benar. Yang paling benar itu adalah supaya ada yang melanjutkan estafet dakwah. Jadi kita punya anak, pengen punya keturunan itu, punya anak, punya cucu itu, kita ingatkan diri kita supaya ingin kita punya keturunan yang bisa melanjutkan estafet dakwah, meneruskan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Makanya seorang kalau benar-benar berilmu, dia program punya anak itu dia benar-benar tata dulu. Tidak sekedar nikah, punya anak, cari kerja, selesai. Besar sudah. Tidak seperti itu, tapi dia punya niat supaya keturunannya itu nanti jadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang melanjutkan agama, orang-orang yang nanti ketika dia sudah meninggal dunia, pahalanya mengalir terus. Jadi ingin itu yang diniatkan oleh orang-orang soleh ketika punya anak. Makanya Pak, kalau misalkan punya anak baru nikah, itu diingatkan ya, aku pengen punya cucu, tapi cucuku jadi niatkan jadi orang soleh. Bilang supaya kita punya keturunan orang soleh yang bisa melanjutkan agama Islam. Yarisuni wa yarisu min ali Ya'qub. Nanti keturunan ini yang bisa mewarisi diri, warisan dari dan mewarisi dari keluarganya Yakub. Apa warisan dari keluarganya Yakub? Itu agama Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Ali Yakub, Nabi Zakaria itu Pak, dia itu keturunan dari Nabi Yakub. Siapa Nabi Yakub? Ayahnya Nabi Yusuf. Di mana rumahnya Nabi Yusuf? Di mana Pak? Boleh. Apa dia? Nabi Yusuf. Ada Mesir. Ini nama badan Mesir. Kan pernah jadi orang hebat. Nah, dari keturunan Nabi Yakub
Nabi Yakub ini keturunan Nabi Ishak. Nabi Ishak keturunan Nabi Ibrahim. Jadi runut ya. Nabi Ibrahim punya anak dua, Ismail dan Ishak. Dari Ishak ini punya keturunan namanya Yakub. Yakub ini yang tinggal di sekitar Mesir. Namun anaknya Yakub ini namanya Yusuf. Yusuf ini dibuang ke Mesir. Setelah itu Nabi Yakub dibawa ke Mesir. Di Mesir berkembang punya keturunan dari Yusuf ini, keturunan Nabi Musa alaihissalam. Dari Musa keturunan Nabi Isa alaihissalam. Adapun Ismail langsung Rasulullah SAW. Baik, lanjut Pak. Jadi warisan daripada keluarganya Nabi Yakub adalah tauhid. Waj'alhu rabbi radiyya, dan jadikanlah dia ridha, orang yang diridai oleh Allah ya Allah. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulam ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, sesungguhnya engkau kami berikan kabar gembira dengan akan kedatangan seorang anak, atau akan melahirkan seorang anak. Namanya siapa? Ismu Yahya. Nabi Zakaria punya anak namanya Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Kami tidak pernah menamakan sebelumnya orang namanya Yahya. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun. Ya Allah, bagaimana mungkin saya akan bisa punya anak? Allah. Nah, saking apa? Saking sudah sepuh dia, Nabi Zakaria nya sampai sepuh, istrinya pun sampai sepuh. Kira-kira orang menopause itu berhenti punya anak itu kita. Tahun ini